Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Metro hari ini. Masih bersama dengan saya ada Pak Sugeng Suparwoto dari Nasdem dan juga ada Bang Ahmad Doli Kurnia dari Partai Golkar. Saya kembali ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, karena kita sudah akan segera memasuki masa kampanye pasca pengundian nomor urut Capres dan Cawapres. Salah satu yang kemudian menjadi perhatian kita bersama adalah mengenai potensi kecurangan. Nah, buat Partai Nasdem ini juga menjadi perhatian utama tidak? Bagaimana kemudian bisa meminimalisir adanya kecurangan-kecurangan yang mungkin saja bisa mengganggu dalam masa kampanye nanti ke depannya, Pak Sugeng? Ya, kami percaya penyelenggara menyelenggarakan pemilu ini dengan prudent ya, sebagaimana juga ini ada Bung Doli di Komisi 2, sebuah aturan-aturan main yang sudah ditetapkan dan sebagainya. Dan saya yakin juga penyelenggara negara akan melakukan ya seobjektif mungkin dan adil, dan sehingga pemilu bisa diselenggarakan secara jujur, adil, bebas, langsung dan bersifat umum sebagaimana menjadi kaidah-kaidah normatif yang seharusnya saya kira. Dan bangsa ini semakin hari dan kita semuanya saya kira berkomitmen bahwa kita sudah pasca reformasi sudah kesekian kali melakukan pemilu, seharusnya adalah hal-hal yang memang tidak membawa kita ke yang lebih maju, saya kira akan ditinggalkan. Masing-masing kita saya kira punya kesadaran itu, dan secara khusus kalau pasangan Amin ini ya bahwa kita ada kekhawatiran, ada catatan karena berbagai indikasi misalnya itu adalah menjadi bahan evaluasi kita. Tapi kita percaya kok kita semuanya ingin menyelenggarakan pemilu ini secara baik, dan itu adalah komitmen kita bersama. Dari sisi lain kan sesuatu yang sifatnya kalau betul ada kecurangan, serapi apapun kita menutupi barang busuk itu saya kira akan juga keluar, dan itu akan menjadi aib juga nah di kemudian hari. Kami yakin itu. Jadi dalam kami rapat-rapat secara khusus tim-tim ini, baik istilahnya tim konten yang membahas soal ini maupun strategi-strategi lain, selalu menempatkan kita percaya kepada penyelenggara, baik KPU maupun pemerintah, dalam hal ini misalnya juga aparatur penegak hukum yang lantas juga berkaitan dalam pemilu ini ingin menjalankan secara baik. Kita percaya itu. Jadi tidak ada strategi khusus mengantisipasi ini lantas maka ada istilahnya entah apa itu tim apa, tim ini, tim itu. Kami di sejauh ini tidak. Bahwa ada, insya Allah kita akan lengkap saksi kita di seluruh TPS seluruh Indonesia yang jumlahnya 800-an ribu lebih ini gitu loh. Nah, itu kita kemungkinan insya Allah akan ada tuh memang. Karena masing-masing kita dari partai pun secara lengkap, kita punya infrastruktur yang sampai satuan unit terkecil masyarakat, yakni desa kelurahan, di situ ada TPS dan sebagainya. Dan itulah ini semuanya berjalan dengan prasyarat-prasyarat yang memang normatif biasa saja. Tidak lantas ada situasi khusus yang kita terjadi kekhawatiran ini itu ini. Bahwa ada indikasi-indikasi ini, indikasi itu, saya kira itulah proses politik memang yang kadang-kadang ada saja yang bisa diinterpretasikan sebuah potensi kecurangan dan sebagainya. Dan itu memang juga menjadi bahasan. Tapi tidak lantas secara khusus kita ada kekhawatiran ini, kekhawatiran itu. Tidak sama sekali. Ya, Bang Doli, bisakah kita lepas dari potensi kecurangan dalam pemilu kali ini? Saya kira kita semua punya kepentingan ya. Rakyat Indonesia, elit politik, pemerintah, penyelenggara pemilu punya kepentingan untuk mensukseskan pemilu ini. Dan kita ingin mempunyai, semuanya ingin punya prestasi, bahwa setiap pemilu makin lama semakin baik, semakin berkualitas. Dan salah satu yang membuat pemilu itu berkualitas itu adalah kalau memang tidak ada kecurangan. Jadi saya kira kita semua punya kepentingan untuk mensukseskan pemilu ini dengan tidak adanya kecurangan ya. Yang kalah maupun yang menang semuanya ingin menang terhormat, dan kemudian kalah pun kemudian memang karena memang itu belum diberi amanah saja oleh rakyat gitu. Jadi oleh karena itu, dan semua perangkat juga sudah disiapkan. Pertama sistemnya ya. Dari dulu kita juga sudah membangun sistem demokrasi kita ini secara baik, dan semakin lama semakin kita sempurnakan gitu ya. Jadi mulai dari regulasi, kemudian instrumennya, semuanya itu menuju kepada mensukseskan pemilu tanpa adanya praktek-praktek yang moral hazard ya, seperti yang saya katakan selama ini gitu. Nah, oleh karena itu yang pertama. Yang kedua juga, semua orang yang terlibat, elemen yang terlibat, saya kira kan semakin lama semakin paham
jangan lupa bahwa masyarakat kita ini semakin cerdas, bangsa kita ini masih cerdas, ya. Itu akibat semua proses pendidikan politik yang dilakukan oleh elit-elit politik, partai-partai politik, dan kemudian pemerintah kita, ya. Jadi nggak mudah, ya. Kalau orang ingin membuat sesuatu yang di luar ketentuan yang selama ini kita sepakati selama ini. Jadi simbol-simbol atau jargon jurdil itu kan sudah paham. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah semua partisipan itu juga sudah punya perangkat, ya. Kita punya saksi-saksi. Ini kan terdiri partai-partai politik, ya. Mereka juga, kita semua juga punya instrumen untuk bisa mengantisipasi itu. Nah, oleh karena itu sekali lagi warning kepada kita semua untuk melaksanakan kegiatannya secara baik tanpa kecurangan itu sangat positif dan kita sambut baik. Oke, baik, kita akan tunggu juga nanti hasil pengundian nomor urut seperti apa. Terima kasih Pak Sugeng, terima kasih Bang Doli telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore Pak Sugeng, selamat sore Bang Doli. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.